Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ketika Cak Nun membicarakan Fir'aun dan kawan-kawan, serta membandingkannya dengan Fulan dan kawan-kawan, secara blokosuto, tanpa tedeng aling-aling, jadi Fir'aun mewakili elit politik sekaligus juga elit militer, Korun mewakili elit ekonomi, dan Haman mewakili elit teknokratik. Presiden Joko Widodo telah tiba di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta untuk menjenguk MH Ainun Najib atau Cak Nun. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu, dia tidak punya lawan sampai hari ini, dan itu dibuktikan kemarin. Mau nggak kita jujur mengakui itu? Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek, ya. Rakyat akan melihat bagaimana kemudian Jokowi sebagai presiden yang paling sering dihina oleh orang itu ternyata mampu kemudian menjaga Indonesia tetap kondusif. Itu juga sebuah nilai tersendiri buat Jokowi. Belum tentu misalnya kemudian ketika dia digantikan akan mampu seperti itu. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Kami menyadari ya, bahwa kami sesungguhnya terpinggirkan. Ada upaya terutama dari rezim yang berkuasa sekarang ini untuk meminggirkan umat Islam, dan itu akan berbahaya menurut saya gitu. Nah, di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti Islam. Sama sejak dulu pemerintahnya ya sholat, ya rajin sholat biasa, tidak malu juga dan tidak takut. Rakyatnya juga biasa. Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi pemerintahan melalui kontestasi yang wajar. Sehingga tidak benar, kalau Islam selalu didiskreditkan. Di mana? Sekarang pemimpinnya kita ya Islam, sebagian terbesar masih Islam dan merasa tidak malu dan tidak takut mengaku Islam. Sholat di mana? Saya bukan karena misalnya begini, orang menganggap itu Pak Jokowi itu sekuler gitu, enggak Islam loh. Terus terang saya menyaksikan sendiri, Pak Jokowi itu waktunya sholat pergi, di pesawat ya masuk ke dalam sholat. Saya kemarin baru terbang di KTT ASEAN, waktu sedang ramai begini antar kepala negara tuh dia pamit sholat sebentar. Tidak merasa malu dan tidak merasa takut dan tidak membuat kebijakan anti Islam. Oleh sebab itu menurut saya istilah Islamofobia itu hanya persaingan politik yang dibuat-buat, yang sebenarnya kalau dia jadi memimpin ya melakukan hal yang sama gitu. Tidak ada program-program yang secara kategoris gitu disebut anti-Islam. Nah, ketika Cak Nun membicarakan Fir'aun dan kawan-kawan serta membandingkannya dengan Fulan dan kawan-kawan, Fir'aun membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik, elit militer, elit ekonomi, dan elit teknokratik. Untuk apa? Untuk melestarikan kekuasaannya yang zalim dan biadab. Ketika banyak orang mencela Jokowi, orang bilang dia presiden kerempeng, presiden pelangap-longo, tapi mau setuju tidak setuju, mau dia kerempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang kerempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kerempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Kebebasan itu bukan seperti itu. Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dialah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah, dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali menyentil Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggapnya serakah sebagai pemimpin negara.
Sebab meski jabatannya tinggal 15 bulan lagi, namun Jokowi dianggap Amin masih terus melancarkan urusan politik demi melanggengkan kekuasaannya. Pernyataannya tersebut mengacu pada ucapan Jokowi yang ingin cawe-cawe di Pilpres 2024. Sayang sekali, Pak Jokowi nampak kejangkitan penyakit serakah, tidak pandai bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karir politiknya bagaikan meteor melesat ke atas. Belum puas, masih ingin menjalankan politik nista bernama cawe-cawe. Dia sedang mengotori demokrasi kita, kata Amin Rais dikutip Jumat 7 Juli 2023. Amin menganggap upaya Jokowi sudah terlihat ketika isu penambahan masa jabatan presiden dari 2 menjadi 3 periode. Ia bersyukur wacana itu ditentang keras oleh PDIP. Jabatan kepresidenannya tinggal 15 bulan lagi. Presiden Jokowi masih melancarkan langkah-langkah politiknya yang kurang terpuji. Mula-mula ingin menambah jabatan kepresidenannya 1 periode lagi menjadi 3 periode. Alhamdulillah, PDIP menentang secara frontal akal bulusnya itu, terangnya. Demi menghentikan rakusnya Jokowi, Amin mendorong adanya gerakan People Power. Menurutnya, gerakan People Power tersebut bisa menghentikan upaya-upaya politik Jokowi. Kelakuan politik Pak Jokowi yang sangat berbahaya ini harus dihentikan dengan people power yang damai, demokratis, dan sepenuhnya konstitusional, tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD membantah tudingan Amin Rais dan kelompok masyarakat tertentu yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi anti-Islam. Menurut Mahfud, tudingan tersebut tak masuk akal lantaran pengalaman yang ia alami bersama Presiden Jokowi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju selalu taat beribadah. Gimana bilang pemerintah anti-Islam, wong presidennya rajin sholat di masjid. Di kabinet, para menterinya puasa Senin Kamis. Kok mau dibilang anti-Islam? Kata Mahfud dalam siniar resmi sekretaris kabinet. Lebih lanjut, ia juga menceritakan pengalaman dirinya bersama Jokowi yang rela meninggalkan forum KTT ASEAN sementara untuk sholat. Kala itu ia kaget dan terpaksa menggantikan Jokowi untuk duduk bersama pimpinan negara lainnya. Loh, Bu Retno Marsudi, saya duduk sama presiden-presiden. Emang Presiden Jokowi kemana? Sholat, kata Mahfud. Mahfud juga menceritakan kebiasaan Jokowi yang selalu menghabiskan waktu istirahat makan 1 jamnya hanya 20 menit. 40 menit sisanya menurut Mahfud Jokowi habiskan untuk sholat. Saya ini saksi. Saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bekerja waktu sholat, ia sholat, imbuh Mahfud. Wah, Pak Mahfud, karena sudah jadi pejabat, sekarang muji-muji. Ndak saya dari dulu. Misalnya kalau saya katakan, kalau saya bepergian sama Pak Jokowi ke luar negeri, waktunya sholat itu sholat dia, kata Mahfud MD. Mahfud menambahkan, dalam sejumlah kesempatan, Jokowi menyediakan waktu luang untuk beribadah. Bahkan saat jam makan siang, semua orang akan diberi waktu untuk sholat. Meskipun sedang apa, berkali-kali saya ikut. Sholat, waktu makan dibatasi pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat misalnya. Beliau makannya pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu selesai. Cari ruangan sendiri, sholat dia, ucapnya. Mahfud mengungkapkan tak jarang Jokowi menggelar sholawatan di lingkungan istana setelah beribadah. Sehingga nuansa Islami juga berkembang di lingkup istana negara. Di istana juga orang sholat, juga kadang sholawatan. Itu banyak, jadi budaya Islam itu sudah tumbuh, jangan diganggu dengan radikalisme, takfiri, dan sebagainya.
yang menganggap selalu kalau orang Islam bukan dia yang berkuasa, itu salah, tuturnya.